Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang, dan selamat bergabung di podcast Bangga Jadi ASN. Sebelumnya perkenalkan, saya Faradila Syarifah, penyuluh kesehatan masyarakat Puskesmas Sumobito, Kabupaten Jombang, yang akan memandu acara podcast pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat bergabung kepada narasumber-narasumber hebat kita pada malam hari ini. Saya hello dulu, Ibu narasumber. Halo. Halo. Baik, terima kasih. Narasumber kita kali ini ada dari dua instansi ya, dari RSUD Kabupaten Jombang dan juga Puskesmas Jarak Kulon Kabupaten Jombang. Untuk narasumber kita yang pertama ada Dr. Gigi Nafisah, ada Ibu Elma, ada Dr. Gigi Dwi, dan juga ada Ibu Kartika. Nah, tema kita pada malam hari ini adalah kami ASN berakhlak. Nah, berakhlak itu sendiri merupakan core value dari ASN. Nah, dari berakhlak ini ada beberapa nilai. Nilai yang pertama yaitu berorientasi, pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, kita langsung saja kepada narasumber yang pertama untuk menjelaskan apa sih core value ASN itu dan juga nilai-nilai dari berakhlak. Nah, kami persilahkan Dr. Gigi Nafisa. Baik, terima kasih Mbak Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya menjelaskan core value dari ASN, yaitu yang pertama adalah berorientasi pada pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, kemudian ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, kemudian melakukan perbaikan tiada henti. Pada dasarnya kalau kita sebagai ASN itu berorientasi pada pelayanan, ini nanti dampaknya nggak cuma terhadap masyarakat aja, tetapi juga akan kembali kepada diri kita. Karena dengan ASN yang profesional ini akan memudahkan birokrasi. Kemudian dari birokrasi yang mudah ini, sektor ekonomi tumbuh dengan cepat, kemudian pendapatan pajak pun bisa optimal, dan ini akan mempengaruhi kesejahteraan kita sebagai ASN. Kemudian core value yang kedua adalah akuntabel. Akuntabel sendiri adalah bertanggung jawab atas kepercayaan yang sudah diberikan kepada kita. Jadi kita sebagai ASN bisa berperilaku seperti melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian menggunakan kekayaan dari dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, kemudian tidak menyalahgunakan wewenang jabatan. Core value yang ketiga yaitu kompeten. Kompeten itu adalah terus belajar dan mengembangkan kapabilitas kita sebagai ASN. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengembangkan diri, mengikuti misalkan saya sebagai seorang dokter gigi selalu mengembangkan dan mengikuti perkembangan teknologi kedokteran gigi. Mungkin selain itu juga sebagai penyuluh melakukan beberapa inovasi-inovasi yang mendukung untuk masyarakat. Mungkin itu dari saya untuk core value 1, 2, dan 3. Baik, terima kasih untuk narasumber pertama kita, Dr. Nafisa. Tadi sudah dijelaskan bahwa nilai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, dan juga kompeten. Bahkan juga ada sedikit contoh dari profesi dokter gigi dan juga penyuluh. Nah, kita lanjutkan untuk nilai-nilai berakhlak yang lainnya. Masih ada 4 nilai dari berakhlak. Kita geser ke narasumber yang kedua, Ibu Elma. Dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Saya akan melanjutkan untuk nilai-nilai core value ASN yang selanjutnya, yaitu ada harmonis. Nah, harmonis di sini maksudnya adalah saling peduli dan menghargai perbedaan. Jadi kita itu harus bisa bersikap netral dan adil. Nah, netral di sini maksudnya tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan. Sedangkan adil berarti dapat melaksanakan tugasnya sebagai ASN khususnya dan dengan tidak diskriminatif dan harus objektif, jujur, dan transparan. Terus harus memiliki sikap toleran atas perbedaan, memiliki sikap suka menolong baik kepada kolega atau orang lain yang membutuhkan pertolongan. Kemudian ada loyal. Nah, istilah loyal sendiri ini artinya sikap setia. Jadi
Maknanya loyalitas ini bisa diartikan sebagai kepatuhan atau kesetiaan. Tindakan atau bisa diartikan juga sebagai tindakan yang menunjukkan dukungan atau kepatuhan yang konstan kepada individu atau organisasi tertentu. Artinya seperti tempat kerja kita masing-masing. Untuk contoh menilai loyalitas seseorang ini bisa dilihat dari bagaimana dia taat kepada peraturan, bekerja dengan integritas, rasa tanggung jawab kepada organisasi, kemauan untuk bekerja sama, dan rasa memiliki yang tinggi. Selain itu, yang berkaitan juga dengan loyalitas, pertama ada komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Nah, selanjutnya ada adaptif atau sifat atau kemauan untuk terus berinovasi dan antusias dalam membuat atau menghadapi perubahan. Nah, tadi disebutkan ada kata inovasi. Inovasi di sini erat kaitannya dengan kreativitas. Nah, kreativitas yang terbangun akan mendorong pada kemampuan ASN yang adaptif terhadap perubahan. Tanpa kreativitas, maka kemampuan beradaptasi akan sangat terbatas. Kreativitas bukan hanya berbicara tentang kemampuan kreatif, tetapi juga bagian dari mentalitas yang harus dibangun, sehingga kapasitas adaptasinya akan menjadi lebih baik. Kemudian nilai core value yang terakhir adalah kolaboratif. Nah, kolaborasi ini adalah suatu proses di mana pihak-pihak dengan keahlian yang berbeda, yang melihat aspek yang berbeda dari suatu masalah, dapat secara konstruktif mengeksplorasi perbedaan dan menemukan solusi untuk dipecahkan tanpa perspektif yang lain. Contoh perilaku kolaboratif adalah yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, kemudian terbuka dalam bekerja sama untuk menambah nilai sesuatu, dan dapat memanfaatkan berbagai sumber daya demi tujuan bersama. Nah, sekian penjelasan tentang core value ASN. Saya akhiri dari saya. Kembali ke Mbak Farah ya. Baik, terima kasih Bu Elma. Kami ucapkan terima kasih untuk Dr. Nafisa dan juga Ibu Elma telah menjelaskan nilai-nilai berakhlak ya untuk ASN. Dan ini harus kita implementasikan sebagai ASN karena tadi sudah dijelaskan bahwa kalau kita mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak ini, itu bermanfaat akan berdampak untuk masyarakat dan juga untuk kesejahteraan ASN juga ya, Dr. Nafisa ya. Nah, selanjutnya bagaimana sih implementasi dari nilai-nilai berakhlak ini di instansi? Narasumber selanjutnya ada Dr. Gigi Dwi akan menjelaskan implementasi dari nilai-nilai berakhlak. Silakan Dr. Dwi. Baik, terima kasih sebelumnya Mbak Farah atas kesempatan dan waktunya, dan terima kasih juga atas pemaparannya Dr. Giro, Dr. Nafisa, dengan Bu Elma terkait nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Sebelum masuk ke contoh implementasi, di sini saya akan mengulang kembali tentang core value ASN. Di mana yang kita tahu pada tanggal 27 Juli 2021, Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, meresmikan peluncuran core value ASN atau nilai-nilai dasar ASN berakhlak yang bersamaan dengan employer branding, yaitu bangga melayani bangsa. Alasan peluncuran ini merupakan suatu rangkaian penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan yang berkelas dunia, di mana kita sebagai ASN harus mengenal terlebih dahulu, memahami, dan mengimplementasikan core value berakhlak ini di kehidupan sehari-hari. Seperti yang sudah dijelaskan, beberapa 7 nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh implementasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak di instansi saya bekerja. Kebetulan di sini saya bekerja sebagai dokter gigi di instansi saya, yaitu di RSUD Jombang. Yang pertama, untuk nilai yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Di sini saya sebagai dokter gigi tentunya melayani pasien harus dengan ramah, dengan sepenuh hati, menerapkan 3S, senyum, salam, sapa, terus mempunyai sikap yang cekatan dan dapat diandalkan, apalagi di waktu-waktu kondisi di mana pasien-pasien membutuhkan bantuan secepat mungkin. Kemudian untuk nilai yang kedua yaitu akuntabel. Akuntabel ini seperti contohnya kita sebagai ASN harus mempunyai kedisiplinan yang tinggi. Sebagai contoh, kita hadir di tempat kerja harus tepat waktu, pulang sesuai dengan jam kerja yang ditentukan. Kemudian kita sebagai ASN juga harus menjunjung tinggi integritas dengan tidak menerima segala bentuk apapun gratifikasi itu di instansi kita masing-masing. Kemudian tidak menggunakan barang milik
instansi atau tidak menggunakan barang milik rumah sakit untuk kepentingan pribadi. Sebagai contoh, misal setiap rumah sakit pasti ada mobil dinas, di mana mobil dinas ini biasa digunakan untuk kepentingan-kepentingan rumah sakit, bisa digunakan untuk rapat di luar rumah sakit atau perjalanan dinas. Namun, mungkin ada beberapa ASN yang kadang menyalahgunakan barang milik instansi tersebut, misal dipakai jalan-jalan pada saat waktu jam kerja, itu tidak mencontohkan akuntabel, nilai-nilai akuntabel. Maka di sini kita sebagai ASN harus bertanggung jawab penuh terhadap barang-barang milik instansi kita masing-masing. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, nilai kompeten. Di sini kita sebagai ASN, tentunya sebagai tenaga medis di lingkungan rumah sakit, kita tentunya harus terus menggali kompetensi kita. Misal kita bisa mengikuti pelatihan, seminar-seminar, keilmuan terkait profesi kita, dengan tujuan kita memberikan pelayanan terbaik untuk pasien-pasien kita nanti. Dan kita juga bisa memotivasi rekan-rekan sejawat kita untuk belajar bersama, menggali kasus-kasus bersama, seperti itu. Mungkin sekian dari pemaparan contoh implementasi saya di instansi saya, yaitu RSUD Jombang. Dan saya kembalikan lagi ke Mbak Farah. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa, Dr. Dwi. Sudah dijelaskan ya beberapa contoh implementasi di instansi RSUD, ya Dr. Dwi, dan juga profesinya sebagai dokter gigi. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke narasumber kita yang terakhir ini, satu-satunya dari instansi Puskesmas. Mungkin bisa mencontohkan implementasi dari nilai-nilai berakhlak yang lainnya di instansi Puskesmas. Kami persilahkan Ibu Kartika. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mbak Farah ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Kartika dari Puskesmas Jarak Kulon Jogoroto Jombang. Jadi di sini saya melanjutkan dari contoh implementasi yang telah disampaikan oleh Dr. Dwi. Tadi sudah disampaikan 3 nilai dasar ASN dan saya akan melanjutkan untuk yang selanjutnya, yakni ada nilai harmonis ya. Seperti yang diketahui tadi bahwa harmonis di sini adalah kurang lebih saling peduli dan menghargai perbedaan. Nah, di sini kalau di puskesmas atau di instansi yang saya tempati, kebetulan kami berasal dari latar belakang yang beraneka ragam, baik dari agama, suku, maupun jenjang pendidikan. Dan di sini kami saling menghargai, saling bertoleransi, dan kami saling membantu. Jadi salah satu contohnya ketika ada libur hari raya atau libur hari Natal, petugas piketnya menyesuaikan dengan petugas yang tidak beragama atau yang tidak sedang berkepentingan seperti itu. Jadi kami saling membantu di sini. Itu salah satu contoh nilai harmonis di puskesmas atau di instansi saya. Selanjutnya ada nilai loyal. Kalau loyal di sini kurang lebih jadi kalau di puskesmas, karena puskesmas adalah layanan kesehatan primer yang lebih mementingkan promotif dan preventif daripada kuratif dan rehabilitatif. Jadi kami lebih banyak turun langsung ke lapangan. Jadi kami sering ke masyarakat. Di sana kami berkomitmen untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Jadi kami sekolah-sekolah, ke posyandu-posyandu, seperti itu. Itu komitmen yang kami pegang sebagai pegawai di puskesmas, seperti itu. Itu untuk loyal. Terus juga kami juga mematuhi peraturan-peraturan yang ada di puskesmas dan juga patuh pada pimpinan kami selagi tidak menyalahi aturan, seperti itu. Terus selanjutnya ada nilai adaptif ya. Kalau adaptif di sini, jadi di puskesmas kami, karena kami kembali lagi kami berhubungan langsung dengan masyarakat, jadi kami harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi harus selalu ada inovasi-inovasi yang kami lakukan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat tadi. Kalau contoh realnya, salah satu contohnya di puskesmas kami ada layanan mom and baby care. Jadi di situ salah satu inovasi dari layanan kesehatan tradisional berupa
pijat bayi. Jadi itu salah satu inovasi yang ada di Puskesmas. Setelah itu yang terakhir ya ini ya. Terakhir ini kolaboratif. Jadi karena tugas kami di masyarakat, kami tidak bisa sendirian untuk mewujudkan kesehatan masyarakat. Kami harus bekerja sama dengan instansi-instansi lintas sektor, instansi-instansi di sekitar Puskesmas untuk bersama-sama mewujudkan kesehatan pada masyarakat. Seperti itu. Salah satu contohnya baru-baru saja ada ini Posyandu ya. Jadi Posyandu saat ini menjadi lembaga kemasyarakatan daerah yang mana Posyandu ini tidak hanya milik dinas kesehatan atau puskesmas saja, melainkan juga milik desa. Sebenarnya sama saja seperti kalau dulunya disebut UKBM, upaya kesehatan berbasis bersumber daya masyarakat. Cuma saat ini benar-benar ditekankan kalau Posyandu ini tidak hanya milik puskesmas, tapi juga milik desa. Sehingga desa juga turut membina. Selain desa juga ada PKK untuk membantu membina posyandu. Seperti itu. Mungkin itu contoh dari implementasi nilai-nilai berakhlak yang ada di Puskesmas yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekian Mbak Farah. Saya kembalikan ke Mbak Farah. Baik, terima kasih Ibu Kartika. Kita sudah tahu ya, implementasi perbedaannya, ada perbedaan di RSUD dan juga ada di Puskesmas. Tentunya sebagai ASN, kita harus mengimplementasikan berakhlak ini, meskipun mungkin berbeda ya, kalau kita di instansinya beda, implementasinya akan beda. Beda profesi juga akan berbeda implementasinya. Tetapi kita juga tetap harus menjadi ASN yang berakhlak dimanapun instansinya dan apapun profesi kita. Nah, baik, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber-narasumber hebat pada malam hari ini. Terima kasih Ibu Dr. Nafisa, Dr. Dwi, Ibu Elma, dan juga Ibu Kartika sudah menyempatkan waktunya untuk di acara podcast hari ini.